Sistem perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Materi ini disajikan dalam subbab, yaitu perkembangbiakan pada tumbuhan dan perkembangbiakan pada hewan. Perkembangbiakan tumbuhan dibagi menjadi dua, yaitu secara seksual dan aseksual. Kita awali dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap makhluk hidup telah dibekali oleh Tuhan Yang Maha Kuasa dengan kemampuan untuk mempertahankan hidupnya dan menjaga keturunannya supaya tetap lestari. Tentunya kita manusia harus menjaga lingkungannya yang telah diciptakan oleh Allah sebagai ungkapan rasa syukur kita, karena kita adalah makhluk yang diberi tanggung jawab untuk melindungi dan mencintai bumi. Sebelum kita masuk materi, ada baiknya kita sekilas info. Kita sering mendengar kata pertumbuhan, perkembangan, dan perkembangbiakan. Apa sih bedanya? Bertambahnya ukuran makhluk hidup yang sifatnya tidak dapat kembali lagi disebut pertumbuhan. Kita perhatikan gambar. Biji menjadi kecambah. Kecambah menjadi tanaman muda. Tanaman muda menjadi tanaman dewasa. Apakah bisa kecambah menjadi biji lagi? Apakah bisa tanaman muda menjadi kecambah lagi? Atau menjadi biji lagi? Tentu tidak bisa. Inilah yang disebut pertumbuhan. Oke. Nah, sedangkan perkembangan adalah proses pematangan organ-organ reproduksi pada tumbuhan. Perkembangan merupakan proses perubahan makhluk hidup dengan pembentukan organ-organ yang mengarah pada kedewasaan. Misalnya, tanaman dewasa pada bunga digambar memiliki bunga, kemudian menjadi buah. Mudah-mudahan Anda, ente, you memahami perbedaan masa pertumbuhan dan perkembangan. Nah, sekarang Anda, ente, you berada di masa mana? Pertumbuhan atau perkembangan? Ayo jawab. Nah, gimana dengan perkembangbiakan? Suatu proses yang bertujuan untuk memperbanyak individu, tentunya individu baru, atau disebut keturunan. Ini biasanya diberi istilah perkembangbiakan atau reproduksi. Secara umum, perkembangbiakan yaitu secara seksual dan aseksual. Jadi, pertumbuhan massa bertambahnya ukuran, tinggi, kemudian lebar, berat, masanya ya, dan sebagainya. Sedangkan perkembangan yaitu masa menuju ke dewasa. Ya, contohnya yang kemarin, perempuan menstruasi, laki-laki mimpi basah. Nah, sedangkan perkembangbiakan adalah suatu proses untuk melanjutkan keturunan. Oke, mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Mari kita mengingat kembali materi sebelumnya. Manusia maupun hewan-hewan tertentu, perkembangan embrionya terjadi di dalam tubuh induk betina. Kalau manusia, melalui ibunya, yakni biasanya melalui dengan fertilisasi. Fertilisasi antara sel telur dan sel sperma terjadi di dalam saluran telur dan menghasilkan zigot. Zigot akan bergerak dari saluran telur ke uterus atau rahim. Sejalan dengan waktu, zigot mengalami pembelahan sel. Bagaimana cara berkembang biak singkong dan cabai? Apakah sama dengan hewan dan manusia? Sebelum kita menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, mari kita mengingat materi pengelompokan tumbuhan yang telah dipelajari di kelas 7, yaitu spermatopita, pteridopita, dan bryopita. Tentunya sudah mulai mengingat kita ya. Perkembangbiakan tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan tadi dibagi menjadi 3, yaitu bryopita, tumbuhan lumut, sering kita temukan di daerah lembab. Di dalam sekolah kita juga banyak, di kamar mandi, ya tempat-tempat lembab. Kedua, pteridopita, tumbuhan paku-pakuan,
ya sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang kita makan namanya pakis, dijual juga di pasar. Ada juga yang menjadi musuh petani namanya resam dan sebagainya. Banyak jenis paku-pakuan. Yang ketiga adalah spermatopita atau sering kita sebut tumbuhan berbiji. Tumbuhan berbiji dibagi menjadi dua, yaitu gymnospermae, tumbuhan yang berbiji tapi bijinya tidak terbungkus oleh daun buah. Sering kita sebut tumbuhan berbiji terbuka. Ada lagi yang kedua adalah angiospermae. Adalah tumbuhan berbiji yang bijinya diselubungi daun buah. Sering kita sebut berbiji tertutup. Ini adalah bagan ciri-ciri perkembangbiakan generatif dan vegetatif. Berdasarkan bagan ciri-ciri perkembangbiakan generatif dan vegetatif, itu kita lihat dari bagan ini. Perkembangan biakan generatif itu ada organisme A, ada organisme B. Semuanya berkembang biak melalui sel telur yang A, sel sperma yang B. Sel telur dan sel sperma bersatu, yang kemarin kita sebut fertilisasi. Fertilisasi akan berubah menjadi zigot. Yang tadi di awal ada pembelahan sel, morula, plasula, grasula, dan embrio. Ya. Kemudian dari zigot barulah menjadi organisme. Inilah disebut perkembangbiakan generatif. Sedangkan perkembangbiakan vegetatif, organisme A, dia akan tetap menjadi organisme A aksen. Sifat anak untuk generatif itu bervariasi. Kalau bapaknya alim, belum tentu anaknya alim. Bapaknya baik, belum tentu anaknya baik. Bapaknya guru, belum tentu anaknya pintar. Bapaknya bodoh, belum tentu anaknya bodoh. Itulah perkembangbiakan generatif. Induknya hitam, belum tentu anaknya hitam. Nah, bagaimana dengan perkembangbiakan vegetatif? Kalau perkembangbiakan vegetatif, sifat anaknya itu sama persis dengan induknya. Nah, misalnya waktu mencangkok. Kalau rambutan yang kita cangkok manis, insya Allah anaknya tetap manis. Berdasarkan bagian di atas, maka pertanyaan tadi, cara berkembang biak singkong disebut? Oke, cara berkembang biak cabai disebut? Good job. Oke, sekarang coba Fajar buat kesimpulan dari bagan tadi. Sekarang kita buat kesimpulan secara bersama-sama. Perkembangbiakan tumbuhan dibagi menjadi dua, yaitu vegetatif dan generatif. Oke, vegetatif perkembangbiakannya itu tidak melibatkan sel kelamin atau tidak terjadi perkawinan. Sering juga disebut aseksual. A itu tidak, seksual itu perkawinan. Jadi tidak melalui perkawinan. Bukan anak haram ya. Yang kedua adalah generatif. Yaitu perkembangan biakannya itu melibatkan sel-sel kelamin, tentunya dengan perkawinan. Biasanya kita sebut seksual. Sekarang kita membahas perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif dibagi menjadi dua, yaitu perkembangbiakan tanpa bantuan manusia atau disebut vegetatif alami, dan perkembangbiakan bantuan manusia, sering juga kita sebut vegetatif buatan. Identifikasi macam-macam bagian tumbuhan ini pada perkembangbiakan vegetatif. Sekarang perhatikan gambar. Dari gambar, coba temukan atau identifikasi bagian-bagian tumbuhan yang berperan pada perkembangbiakan vegetatif alami. Isilah di dalam kotak itu.
ada 5 tumbuhan. Kalau tadi perkembangbiakan vegetatif alami, sekarang coba kita identifikasi perkembangbiakan vegetatif buatan. Ada 5 gambar, isilah di dalam kotak-kotak itu. Mari kita mengidentifikasi alat-alat perkembangbiakan generatif. Perhatikan gambar. Tentunya waktu SD kita sudah membahas materi ini ya. Kita perhatikan gambar sebelah kiri. Di situ ada gambar bunga dan keterangannya. Oke, ada mahkota, ada kelopak, tangkai bunga, kepala sari, tangkai putih, kepala putih. Nah, itu adalah gambar bagian A sebelah kiri. Dan kita lihat yang sebelah kanan, bagian B. Nah, coba temukan nama-nama struktur bunga pada gambar yang B, yang sebelah kanan. Penyerbukan. Penyerbukan atau sering disebut polinasi. Peristiwa jatuhnya serbuk sari di kepala putih disebut penyerbukan atau sering disebut persarian. Nah, perantara penyerbukan ini diantaranya, lihat gambar, ada dibantu oleh angin, sering disebut anemogami. Ya, jadi bunga jantan, serbuk sarinya dibawa oleh angin, jatuh ke kepala putih pada bunga betina. Kemudian yang B, dibantu oleh serangga. Jadi serangga ketika menghisap madu itu akan mempertemukan antara serbuk sari dan kepala putih. Kemudian yang C, dengan bantuan burung, istilahnya ornitogami. Ya, mirip tadi seperti dengan serangga tadi, entomogami. Kemudian penyerbukan selanjutnya dibantu oleh kelelawar, sering disebut dengan istilah chiropterogami. Oke, maaf. Yang kelima atau yang E itu penyerbukan yang dibantu oleh manusia. Ini sering disebut antropogami. Penyebaran biji. Penyebaran biji ini biasanya terjadi setelah penyerbukan ya. Setelah penyerbukan, tentunya bunga akan menjadi embrio. Nah, embrio berarti itu bakalan, anakannya. Embrio akan berkembang menjadi biji. Nah, kalau manusia itu janin lah ya. Nah, sekarang ini adalah istilah perantara untuk penyebaran biji. Kalau tadi penyerbukan. Nah, apa saja? Ada 4 ya. Ada dengan bantuan angin, atau sering disebut anemokori. Jadi angin meniup biji itu akan berterbangan. Biasanya ini kalau di sini pada bunga dandelion, yaitu di luar negeri adanya. Kalau kita kapuk lah ya. Ada. Kemudian yang kedua atau yang B, hidrokori. Itu perantaranya adalah hidro, air berarti ya. Nah, biasanya ya di situ ada gambar buah kelapa. Rata-rata buah kelapa itu tumbuh di pinggir pantai, sungai, ya karena ada hidrokori ini. Kemudian yang ketiga adalah zookori, zoo, oke, itu hewan ya. Jadi dibantu oleh hewan, ya bisa burung, musang dan sebagainya lah. Nah, kemudian yang keempat atau yang D itu adalah manusia yang melakukannya. Itu antropokori. Biasanya biji-biji itu akan menempel di pakaian kita manusia. Ya, kalau kita ke kebun itu sering tuh nempel-nempel di pakaian. Jadi kita pergi, dia juga ikut pergi, ya, ikut nempel di pakaian kita dan dia akan jatuh atau kita jatuhkan pada lingkungan yang baru, jauh dari induknya. Sekarang waktunya istirahat. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Kita akhiri dengan ucapan Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.